Ilham ini udah lewat, set. Jaya udah lewat, set. Terakhir Engkus. Nah, yang aneh adalah ketika dia nengok ke kanan dan ke kiri, dia ngelihat sosok tangan lagi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal nyeritain tentang Ilham dan Jaya lagi nih cuy. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua, bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Dan jangan lupa ngopi biar nggak panik cuy. Karena kalian suka dengan cerita si Ilham ini, jadi akhirnya gue kemarin nulis ulang lagi. Ya udah, gue bawain dah spesial buat kalian ada. Jadi cerita ini tuh dimana ketika mereka masih pada kuliah bareng. Ilham, Jaya, Engkus itu sebenarnya mereka tuh satu universitas, cuman beda jurusan aja, beda jurusan dan beda angkatan doang ya, bedanya tuh cuman setahun doang sih sebetulnya gitu kan. Pada saat itu bisa dikatakan mereka ini salah satu senior lah ya. Di kampusnya ini selalu mengadakan yang namanya kegiatan pendakian, dan mereka ini bisa dibilang nggak pernah ngikut nih cuy. Mereka tuh nggak pernah ngikut karena kegiatan dari pendakian tersebut tuh bukan kayak terikat dengan mungkin ini kegiatan dari Mapala atau mahasiswa pecinta alam di kampus tersebut gitu cuy. Tapi ini bukan. Jadi para senior atau para Mapala yang memang udah jadi Mapala di kampusnya ini suka ngadain cuy. Ya katakanlah nyari duit kali ya. Jadi target mereka ini adalah yaitu anak-anak maba atau mahasiswa baru. Dan pada saat itu pun Jaya ini ngelihat sebuah mading, dan di mading itu tuh ada yang namanya ajakan kayak selembaran pamflet gitu untuk open trip cuy. Dari situ kan ya namanya mahasiswa baru nggak seneng-seneng aja gitu kan. Apalagi mungkin dari beberapa mereka pun pas zaman-zaman SMA-nya mungkin udah ada yang ikut naik gunung gitu. Dan yang bikin mereka itu nggak mau ikut sebetulnya kayak kadang-kadang nih panitianya itu suka bikin sesuatu kegiatan atau acara yang bisa dibilang di luar nalar. Atau ya lu naik gunung itu ya kan harusnya happy-happy, fun, seneng-seneng, atau ya kita saling ngobrol dan lain-lain. Tapi kadang-kadang suka nyelipin kegiatan-kegiatan yang gak ada faedahnya, yang justru bikin bahaya dari si para mahasiswanya ini gitu kan. Nah itulah salah satu alasan yang memang kenapa mereka bertiga ini gak pernah mau. Dari situ ketika ngeliat nih pamflet itu tuh kayak Jaya tuh udahlah bodoh. Akhirnya dia tuh pergi ke kantin atau ke tempat makan gitu kan. Pergi dia ngobrol-ngobrol. Dan dari situ Jaya bilang naik yuk. Gue tadi gara-gara ngeliat pamflet di mading jadi pengen naik nih gitu kan. Ilham ini bilang mau naik kemana? Lagian juga lu mah matanya mata inian gitu kan, pengen aja orang naik lu pengen ikut naik. Ya kemana kayak gitu. Masalahnya gabut juga dan udah lama juga kan gak naik. Ilham tuh kayak ya udahlah terserah lu cari aja gunungnya mau mana, lu atur aja gitu kan. Dari situ Engkus pun bilang ya gue mau ngikut aja lah, gimana aja baiknya gitu. Ya udah tinggal lu pilih tanggalnya sih, tanggal sama aja sama kayak dari kampus ini gitu kan, cuman kita beda gunung aja pada saat itu. Nah dari situ mereka juga semua sudah setuju. Tadinya mereka itu mau naik gunung yang ada di Jawa Tengah, entah Perahu entah Sindoro gitu pada saat itu tuh plannya.
Nah dari situ kan karena memang waktunya juga masih lama, mungkin sekitaran 2 atau 3 mingguan lagi, ya udah nggak terlalu yang namanya ngebahas yang keperluan nanti gitu, karena mereka pun udah tahu perlengkapan apa aja yang harus mereka bawa gitu kan. Nah setelah dari obrolan itu, atau mungkin bisa dikatakan 1 minggu setelah dari obrolan tersebut, tiba-tiba nih di kampus itu, ini kondisinya udah ada di kampus lagi ya cuy. Tiba-tiba Jaya ini didatangi sama salah satu mahasiswa baru gitu cuy. Mahasiswa baru ini tuh cewek. Ceweknya tuh bisa dikatakan orang yang disukai, enggak konteksnya tuh enggak yang pengen dipacarin, tapi suka aja gitu, pengen banget sih bisa dekat sama dia gitu. Ya syukur-syukur sih memang jadi pacar gitu ya. Tiba-tiba tuh kayak datang aja gitu. Dan memang sebelumnya pun mereka sudah kenal gitu. Pada saat ospekan kampus itu ya sempat kenalan gitu kan. Dari situ tuh si cewek tersebut, kita sebut aja namanya Susi cuy. Susi ini bilang, "Kak, nggak ikutan nih acara naik gitu kan." Jaya itu kayak ngerutin dahi, "Naik kemana?" "Itu loh yang ada di mading kampus gitu kan." "Ah enggak pernah ikut-ikut kayak begituan." "Ayo dong ikut buat nemenin aku," dengan iming-iming buat nemenin aku gitu kan. Karena salah satu kakak kelas yang dia kenal tuh, atau yang bisa dibilang lumayan cukup agak akrab sedikit menurut si Susi ini, ya cuman Jaya ini gitu kan. Dan ini pun salah satu peluang bagi Jaya buat makin dekat sama si cewek tersebut gitu kan. Aduh gimana ya, aku juga ada jadwal sih naik gitu kan ke Jawa Tengah, tapi kayak nggak bisa untuk di cancel juga gitu. Tapi Susi ini tetap maksa, ayo kak ikut gitu." Ya udah, Jaya ini bilang, "Aku bakalan ngomong sama beberapa teman aku dulu, siapa tahu mereka mau belok arah ke gunung yang sama dengan kalian gitu kan." Ya udah, iya ditunggu kabarnya gitu. Nah setelah dari obrolan itu, mereka tuh kayak ngumpul lagi di kantin kan. Pas di kantin ini tiba-tiba Jaya tuh punya gelagat yang sedikit aneh cuy. Jadi kayak nggak enak diem. Dan dari situ langsung ditegur kan sama Singkus, "Ngapain lu? Kayak kecacing kepanasan aja, nggak kayak biasanya." Jaya itu kayak gimana ya, kayak gitu cuy punya respon. Ya lu tahu sendiri lah, kalau ada kemauan kita semua pasti bakalan kayak gitu kan. "Jadi gini sob," kata Jaya tuh, "berhubung tadi dapat ilham atau dapat sebuah panggilan, gimana kalau kita naiknya tuh gunung yang sama dengan mereka." Dari situ Ilham sama Angkus tuh kayak ngerutin dahi, Kagak. Mereka tuh langsung nolak karena nggak seru cuy. Kenapa? Iya kayaknya tuh mereka tuh naik tuh bukan ya, jadi kayak nggak kesel sih, nggak pernah dapat kejadian atau mereka tuh musik mereka bertiga tuh nggak pernah. Tapi kayak agak kurang gimana gitu, kayak males aja untuk ikut ke pendakian tersebut tuh. Dari situ tuh Jaya tuh kayak tahu kan jawaban ini yang pasti bakalan keluar dari mereka berdua. Yaitu mohon sampai ngemis Jaya itu, "Ayolah." Dari situ ditanya, "Kenapa sih lu ngebet banget?" Akhirnya mau nggak mau kan, biar teman-temannya ini atau para sahabatnya ini tuh kayak mau ngebantuin dia. "Jadi gini, gua tuh sebenarnya juga nggak mau, cuman berhubung ada salah satu maba tuh yang gua deketin atau yang gua tempel terus, dia tuh tiba-tiba tadi pagi ngajakin gua buat ikut nanjak bareng ke gunung tersebut. Dan dia tuh kayak minta untuk dijagain." Dari situ lagi-lagi Ilham Mangkus tuh kayak ngerutin deh, "Alah, perkara cewek aja lu satset," kata si Jaya itu, kata si Engkus ini kan. "Ya elah, tolongin aja sih kali-kali temen lu ini," gitu kan. Akhirnya Engkus kayak, "Nengok ke Ilham, gimana?" "Ya gue sih terserah aja, tapi kalau misalkan kita harus ikut bayar nominal segitu, gue sih nggak mau ya," dia bilang. "Ya kalau mau kita bareng pun ya udah kita naik biasa aja bertiga. Tapi dengan catatan kita nggak ikut rombongan mereka atau kita misahin diri lah." Dari situ Engkus tuh kayak, "Iya nggak apa-apa sih, tapi nanti bakal jadi bahan omongan nggak?" Ilham tuh bilang, "Udahlah biarin aja, masalah bahan digibahin mah udah hal yang biasa kok," gitu kan. Nah dari setelah obrolan itu tuh, dan mereka pun karena mau nggak mau kan akhirnya udah sepakat juga. Ya udahlah diputusin untuk naik gunung tersebut. Nah gunungnya ini adalah Gunung Tampomas. Ya Gunung Tampomas ini yang ada di daerah Sumedang gitu kan. Ya udah tuh mereka udah nggak ada pembahasan lagi. Mereka juga udah deal, dan singkatnya mulailah di hari H ketika mereka mau mendaki gitu. Jadi sebelumnya itu
prepare dulu kan, dan mereka pun kondisinya pun udah siap banget lah kalau mereka bertiga. Dan mereka tuh ketika sampai di base camp ini, mereka agak sedikit aneh cuy, karena kondisinya base camp tersebut itu kondisi Ilham, Jaya, dan Engkus ini kondisinya tuh bisa dikatakan dia sampai itu jam 8, tapi kok belum ada satu orang pun atau satu batang induk orang pun yang udah sampai di situ. Kayak seolah-olah pendakiannya tuh nggak jadi gitu. Nih orang mau pada naik jam berapa gitu kan, jam 8 aja belum pada sampai. Udahlah biarin aja. Dari situ akhirnya mereka bertiga ya udahlah, kalau mereka memang nggak jadi pun masa bodoh gitu kan. Mereka mulai trekking nih cuy. Mereka mulai trekking dan ya di awal perjalanan memang tidak ada sesuatu hal yang aneh atau yang ganjil. Sampai suatu ketika mereka udah sampai di pos 3. Ya mereka bertiga ini kan istirahat nih. Mereka istirahat, Jaya ini kencing cuy. Jaya ini kencing atau pipis. Nah pipisnya itu dibalik ke agak sedikit menjauh dari para teman-temannya gitu kan. Set, dia tuh pipis. Set, lagi enak-enak cuy. Tiba-tiba dia ngelihat satu sosok yang lagi lari kencang banget cuy. Set gitu. Dan itu tuh nerabas semak-semak. Dia pikir tuh kayak Bagas kali ya, karena memang Gunung Tampomas ini kan masih ada Bagasnya gitu. Dia langsung nyelesain pipisnya dan dia langsung cabut ke rombongannya. Ya apa lu lari-lari gitu kan, kata Singkus tuh. Gak, di situ tuh tadi ada apa sih? Ada Bagas kayaknya. Walah lu sama Bagas saya takut tuh. Bagas kan lagian juga kagak bakalan macem-macem ini selama kita juga bawa makanan nggak yang berbau amis gitu kan. Ya tapi tetap aja cuy, namanya juga Bagas bisa nyeruduk dan lain-lain. Ya udah nggak usah dibahas lagi kata Ilham tuh. Udahlah bikin mie, gue lapar nih. Dibikinin lah mie, mereka masak-masak lagi. Dan pas ketika masak-masak ini nanya, ngomong-ngomong kita kan udah lama nih, kita juga naik juga, perasaan nggak ngebut kayak biasanya gitu kan. Kok rombongan yang dibawa belum naik-naik juga, apa mereka kendala atau memang nggak jadi gitu kan. Ya kata Engkus nih, ya kalau memang nggak jadi ya syukur, kalau jadi juga ya bodo amat. Sedangkan Jaya sendiri itu kayak ya semoga jadi aja kali ya, karena masa iya cewek inceran gua udah kita janjian tiba-tiba nggak jadi gitu kan, patah hati gua nih gitu. Dari situ ya mereka cuma bisa ngeledekin si Jaya ini. Singkatnya mereka udah selesai makan, selesai ngopi, nyebat. Kondisi pada saat itu di pos tersebut itu udah lumayan siang cuy. Mereka tuh akhirnya ngelanjutin lagi perjalanan dan singkatnya sebelum puncak itu ada sebuah kawah yang bisa dikatakan dalam banget cuy, dan itu kelihatan di kawah itu. Ketika sebelum lewat kondisi dalam pendakian 3 orang ini, Ilham itu di urutan pertama, Jaya dan Engkus. Jadi mereka tuh nggak beriringan banget ya. Jadi kayak Ilham ini udah lewat, set, Jaya udah lewat, set, terakhir Engkus. Nah yang aneh adalah ketika dia nengok ke kanan dan ke kiri, dia ngelihat sosok tangan lagi begini. Yang bikin merinding adalah tangannya ini itu ada di sebuah lubang yang memang muncul dari kawah. Engkus ini langsung teriak, "Pam, tungguin!" Dia tuh lari sekencang-kencangnya dan ditanyakan, "Kenapa lu?" Itu tadi ada apaan sih, kata Ilham tuh. "Tangan di kawah." Lah cuman tangan doang. "Gimana tangannya?" "Begini." "Oh itu dia lagi absen mungkin dia lagi ngasih tahu ke lu kalau dia tuh hadir atau ada gitu kan. Ya biasanya juga kita kalau di absen kan suka tunjuk tangan tuh. Lu bercandanya kagak lucu lu Ham," dia bilang gitu kan. Udah lanjut lagi gitu kan. Lanjut lagi lah mereka, dan singkatnya mereka sampailah di puncak. Sampai di puncak ini mereka rundingan nih, kita mau ngecamp di puncaknya apa agak sedikit bawah. Ilham nih mutusin gimana kalau kita agak sedikit bawah kali ya, di puncak tapi agak bawah dikit gitu coy. Ya udah di situ deh biar ngeliat view-nya tuh bagus, dan kalau di sini pun nanti malah rame sama rombongan gak jelas itu kan gitu. Kalau memang mereka jadi. Akhirnya ya udah tuh mereka ngedirin tenda dan mereka nyantai-nyantai. Mereka lagi nyantai-nyantai ini Ilham tuh ngasih tahu, "Lu tahu nggak kalau di gunung ini tuh ada satu tempat yang memang tempat ziarah gitu kan."
wah masa sih gitu kan. Dan mereka memang benar-benar nggak tahu, dan memang itu pun pendakian perdana Jaya dan Engkus ke Gunung Tampomas tersebut. Akhirnya karena memang si Ilham ini udah pernah ke situ, Ilham tuh kayak kondisi masih sore, niat tuh rencana mau ngajak mereka dulu lah sebelum yang namanya gelap gitu kan. Ya udah boleh tuh, boleh berangkatlah mereka. Ketika mereka berangkat, mereka kaget sebelum masuk yang namanya ke petilasan tersebut. Jaya tuh kayak panik cuy, karena lu tahu nggak, di salah satu pohon itu ada kayak pocong. Jaya ini kan ngeliat po gitu kan, kayak gelagapan. Dan Engkus pun tahu kalau gelagapan kayak gitu berarti ngeliat sosok yang memang menyeramkan atau ngeliat sosok demit gitu kan. Di mana Jay gitu kan. Dari situ akhirnya Ilham pun, apa sih lu berdua pada parnoan banget, ngeliat apaan? Itu Ham di atas Ham. Ilham langsung nengok kan. Astagfirullahaladzim. Tapi Ilham tahu nih bahwa yang di atas itu adalah bukan sosok demit beneran. Dan pas itu bukan beneran, tahu? Bukan beneran. Dan akhirnya kayak si Jaya ini disuruh buat naik atau nurunin si pocong-pocongan tersebut. Jaya tuh sebenarnya sempet nolak karena dia kayak nggak percaya kalau itu bohongan gitu kan. Tapi lagi-lagi Ilham bener itu bohongan, dan lagi juga kerjaan siapa sih naruh barang-barang kayak gituan. Singkatnya cuy, si pocong-pocongan itu beneran nih karena memang udah percaya dan yakin bahwa itu adalah boneka. Si Jaya ini naik, dan ternyata benar pas dicek sama Jaya itu memang sebuah boneka atau kayak ya bantal diikat terus ditaliin di sono gitu, diturunin tuh kan benar kata Ilham tuh. Iya sih, itu kerjaan siapa nih? Ya mana gue tahu itu kerjaan siapa. Udah buang atau umpetin atau kita bawa aja deh gitu kan. Kita bawa aja biar nanti kalau takutnya ada pendaki lain ngelihat malam-malam malah jadi bikin panik dan bikin bahaya gitu kan. Udah tuh mereka tuh kayak sambil bawa kayak diselendangin gitu kan. Walaupun Jaya tuh sebenarnya keberatan bawa itu barang, gara-gara ya parno aja gitu cuy. Dia masuk ke petilasan dan ternyata di petilasan ini pada saat itu tuh sepi banget. Dan lagi-lagi dia nemu sebuah kayak boneka yang sama cuy. Boneka yang sama. Dari situ Ilham mulai tahu dan paham, kayaknya ini tuh boneka-boneka yang ditaruh sama teman-teman kita deh cuy gitu kan. Yang bener sih ya nggak ada yang tahu kan, tapi feeling gue kata Ilham tuh kayaknya ini emang sengaja rencana mereka tuh mau ngadain kegiatan yang namanya entah uji nyali entah apapun malam-malam kesini cuy. Dan itu tuh adalah namanya dimana si boneka tersebut tuh spotnya tuh bisa dilihat sama mereka. Dari situ kan kayak bisa jadi sih, tapi terus gimana nih? Udah kita iniin aja, kita ambilin aja, ntar kita bawa. Terus nanti kalau pas kondisi kesana tiba-tiba mereka udah ada dan tahu bonekanya ini udah diambil gimana? Ya gimana ya? Ya masukin ke jaket, kayak buntel-buntel di jaket, ntar biar mereka nggak ngelihat dan nggak curiga juga. Ya udah tuh dari situ akhirnya mereka udah selesai kan ziarah-ziarahnya atau ngeliat petilasan tersebut. Dan Jaya pun percaya, dan memang ketika masuk ke petilasan tersebut tuh tidak ada sesuatu hal yang aneh. Apalagi ada sesuatu hal yang mencekam gitu kan. Karena memang yang bikin seremnya itu pas awal-awalan pas masuk ke situ tuh ada boneka tersebut. Mereka tuh balik lagi cuy, dan karena kondisi memang udah mulai sore juga kan. Mereka balik lagi, dan pas sampai di puncak itu tiba-tiba area puncak itu udah rame cuy. Wah udah rame nih. Dan di situ kelihatan lah mungkin si panitia atau ya seniornya juga gitu kan. Ngelihat mereka bertiga tuh kayak sinis gitu cuy, atau kayak tatapannya tuh kayak kesel gitu kan. Dan mereka ini para panitia ini nggak sadar dengan bawaan yang dibawa sama mereka bertiga ini. Sama boneka-boneka itu nggak sadar, jadi dilipat-lipat lah gitu di jaket biar nggak ketahuan sama si orang-orang ini gitu kan. Pas lagi lewat tiba-tiba Susi ini manggil gitu kan, kak gitu. Nengok Jaya, kamu gitu kan, udah sampai? Iya nih udah sampai. Itu apaan? Tiba-tiba langsung nanya gitu. Dari situ ini baru mau ngomong tiba-tiba langsung ditendang dong. Dek, yang nendang itu ternyata Engkus gitu kan. Dah lu gak usah aneh-aneh gitu kan, gak usah bilang oh enggak ini biasalah mainan kita gitu kan.
Udah kamu istirahat aja, siap-siap, nanti kalau memang ada butuh sesuatu atau nyari sesuatu, dia bilang tenda aku ada di bawah situ tuh. Oh iya siap kak. Ya udah aku beres-beres dulu ya. Beres-beres tuh kan, beres-beres, mereka bertiga pun balik. Dan dari situ mereka bertiga ya udah masak-masak juga kan, masak-masak, makan. Dari situ boneka atau si pocong-pocongan tersebut dimasukin lah ke dalam tenda, cuy. Dimasukin ke dalam tenda. Memang tidak ada sesuatu hal, masih hal yang aneh-aneh banget cuy pada saat itu. Dari situ Jaya ini nanya, terus ini gimana nih boneka ini? Mau kita buang? Ya kagak dibuang juga kata Ilham. Ini kan sampah juga, mendingan kita bawa ke bawah aja gitu kan. Ya udah deh ya dibawa ke bawah. Nah dari setelah mereka ngerundingin tentang boneka itu akan diapain, dan mereka pun pada saat itu tuh nggak ada yang namanya terlalu takut lagi dengan si sosok boneka tersebut gitu coy. Lambat laun malam pun tiba. Kondisi pada saat itu tuh sekitaran jam 8 malam. Jaya ini pamitan sama kedua temannya, gue mau ke sono dulu ya, dia bilang. Salah usaha dulu. Ya udah sono lu, jangan kelamaan, nanti malah di sini-sini lagi lu sama muka-muka itu bocah-bocah gitu kan. Iya tenang aja, tenang, kalau dia macam-macam gue gedik, dia bilang gitu kan. Nggak usah berantem kata Ilham loh. Udah kita mah cuek-cuek aja, dia mau melotot, mau matanya keluar, biarin aja cuekin gitu kan. Akhirnya Jaya ini pergi. Jaya ini nyamperin lah ke si cewek yang memang dia incerkan. Ya speak inilah gitu kan. Lagi ngapain? Ya ini kak habis selesai masak-masak, kita lagi ngobrol-ngobrol. Sini kak gabung. Nggak usah lah. Orang aku cuman mau nyari kayu bakar doang kok lewat sini. Wow, mau nyari kayu bakar, mau bikin api unggun kak ya? Iya nih mau bikin api unggun di bawah. Ya udah aku ikut gitu kan. Akhirnya kayak ada kesempatan, oh yaudah ayo gitu, dan nggak nolak lagi, mereka nyari kayu bakar nih. Dan kondisi nyari kayu bakarnya itu agak sedikit jauh dari tenda kerumunan ini ya, sedikit jauh, jalan sampai akhirnya ketika mereka lagi mengutin ranting cuy, si cewek ini tuh langsung ngomong, kak itu apaan ya? Apaan, kamu ngeliat apaan? Jadi jarak headlampnya itu nggak terlalu jauh kan, memang agak sedikit jauh gitu. Itu apaan putih-putih? Kamu jangan nakutin gitu, putih-putih di gunung apalagi kalau bukan demit gitu kata Jaya kan. Kamu gak usah nonton, itu lo dilihat kan. Dan ternyata benar memang ada putih-putih itu lagi berdiri cuy, kayak pocong beneran. Dilihatin aja. Pertama tuh kayak diem aja cuy. Semakin lama dipandang, sosok tersebut tuh kayak makin, yang tadinya kecil nih cuy, tiba-tiba kok makin lama makin kesini makin gede gitu kan. Astagfirullahaladzim, pocong nih dalam hati Jaya. Yuk pergi yuk buru-buru. Itu apaan kah? Dan lu tahu nggak? Tiba-tiba mereka udah mau menjauhkan, dan walaupun si cewek ini tuh masih penasaran cuy. Jadi kayak dipaksa yuk pergi. Dan tiba-tiba si pocong itu ada di salah satu pohon. Jadi kenapa bisa tahu? Ada bunyi yang memang mereka tuh kayak penasaran dan nengok gini cuy. Dari situ cuy, astagfirullahaladzim, dan si ceweknya pun itu langsung teriak, setan gitu kan. Dari situ sambil lari. Walaupun Jaya tuh udah teriak, kamu jangan sambil lari, nantinya kesandung ini. Dikejar tuh sama si Jaya ini kan, dikejar. Dan alhamdulillahnya keburu ketangkep. Takut gitu kan. Ya udah kamu nggak usah, makanya kalau ngeliat sesuatu jangan lari gitu kan, dan jangan pernah penasaran dengan penglihatan kamu yang menurut kamu itu ganjil gitu. Nah ya kak maaf ya, namanya juga orang panik gitu kan. Sampai akhirnya dia bilang, aduh gimana ya, mana nanti malam ada kegiatan yang harus kita ke petilasan lagi gitu. Jaya tuh langsung kayak, ke petilasan? Ngapain kamu ke petilasan gitu kan. Jadi pas acara naik gunung ini tuh ada kegiatan yang namanya uji nyali. Ya katanya sih untuk memperkuat mental kita gitu kan. Dari situ Jaya kayak kesel kan, gak ada kamu berangkat ke petilasan gitu. Terus kamu ke petilasan tuh disuruh sama siapa aja, sendiri atau sama siapa gitu? Ya gak sendiri sih, berkelompok ya, mungkin sekitaran 3 atau 4 orang gitu kan. Dari situ Jaya meringatin, enggak, kalau kamu dipaksa bilang aja gak mau. Dan kalau misalkan mereka masih pada maksa, kamu lari aja ke tenda aku gitu kan. Dari situ akhirnya si cewek ini tuh kayak manggut tanda setuju. Ya udah tuh mereka pergi
Dan sampailah di tenda dan ditanyakan sama teman-temannya tuh, tadi ada teriakan apa ya, kok suaranya kayak suara lu gitu kan. Dan si Jaya ini kayak ngodein untuk tidak menceritakan kejadian tersebut gitu kan. Enggak kok, nggak apa-apa, tadi ngelihat Bagas di bawah di sana gitu kan. Kirain Bagasnya mau nyeruduk, ternyata cuman sebatas lewat-lewat doang gitu. Oh gitu. Ya udah, makanya hati-hati, lagian kamu malam-malam nyari kayu bakar, aneh banget sih. Singkatnya udah tuh, tidak ada obrolan lagi yang memang bikin panik yang lain. Singkat ceritanya, Jaya ini pergilah ke tendanya gitu kan. Dari situ Jaya ini nyeritain ke temen-temennya bahwa benar aja cuy. Jadi menurut Jaya tuh apa yang diprediksi sama Ilham ini itu tuh bisa dikatakan ya sesuai prediksinya cuy. Karena ya sosok pocong yang dibuat ini itu tuh benar-benar dibikin sama mereka untuk uji nyali si mahasiswa baru ini. Ilham tuh sempat kesel kan, gara-gara ini orang emang selalu cari masalah gitu. Pengen banget gua ngelabrak dengan kegiatan-kegiatan mereka. Udah tahu di tahun kemarin aja ada tragedi dan itu tuh memakan korban. Maksudnya ya bikin beberapa pendaki itu cedera. Sekarang nggak ada kapok-kapoknya. Gue bakal laporin nih kegiatan mereka sama dosen-dosen di sana gitu kan. Udah, pokoknya barang buktinya ada, terus nanti kita bakalan bakal laporin kegiatan mereka gitu kan. Nah dari situ ya udah, mereka tuh nggak ada sesuatu hal yang pengen nge-explore malam-malam sebetulnya cuy. Singkat ceritanya mungkin sekitaran jam 10 atau jam 11-an itu mereka benar-benar nggak kemana-mana, di dalam tenda aja. Dan mereka memutuskan buat istirahat atau buat tidur. Udah yuk kita tidur lah, semoga besok cepat pagi gitu kan. Mereka tidur nih. Dan pada saat itu pun Jaya nggak punya pikiran aneh-aneh atau kayak iya nggak akan kejadian apapun gitu kan. Nah kondisi mereka tidur adalah Ilham itu paling pojok, Angkus itu di tengah, Jaya itu tidur di samping boneka pocong-pocongan cuy. Kondisinya tuh satu boneka ini tuh dipakai di sebelahnya si Jaya dan yang satunya dipakai bantal sama si Jaya. Mereka tidur kan, nyenyak banget tuh kondisi pada saat itu tidur. Mungkin mereka itu kebangun, lebih tepatnya Jaya duluan yang kebangun. Dia tuh kebangun jam 12 lewat dan kebangunnya itu gara-gara kepalanya ngebentur ke tanah. Karena kan matras yang dia pakai itu bukan matras yang tebal-tebal banget, duk gitu. Kayak seolah-olah ada yang narik atau bantalnya kayak ada yang narik. Dan lu tahu nggak? Jaya itu langsung panik dan langsung ngebangunin Ilham. Ham, bangun, Ham, bangun gitu kan. Ilham tuh kayak bangun kan. Apaan sih? Dan di situ pun gue suka bangun juga. Apaan sih lu berisik banget, orang tidur lagi enak-enak. Lu lihat. Mereka berdua langsung lihat. Lihat apaan? Ini nggak ada. Apaan yang nggak ada? Boneka atau boneka pocong-pocongan yang gue tidurin, gue pakein bantal, satunya nggak ada. Ya masa sih? Kan bukannya lu jadiin bantal. Mereka tuh kayak nggak percaya. Beneran lu cari, lu cek aja. Mereka tuh kayak sampai sempet nyari dan ternyata memang benar. Satu boneka itu tuh bener-bener hilang cuy. Bener-bener hilang. Nah dari situ tuh kayak kok bisa hilang ya? Ya udahlah. Dan setelah dari mereka kayak udah masa bodoh dan nggak mau terlalu memperdulikan boneka tersebut, walaupun itu adalah sebuah kejadian yang ganjil, sampai akhirnya ketika mereka ya udahlah masa bodoh, akhirnya dia mau tidur lagi. Tapi samar-samar mereka bertiga itu ngedenger teriakan atau jeritan orang ketakutan dan minta tolong cuy. Dan ketiga-tiganya tuh ketika ngedenger itu saling tatapan kan, seolah nandain kalau mereka tuh ngedengar suara teriakan itu. Dari situ Jaya baru ingat, wah ini kayaknya uji nyali bocah-bocah di atas sudah mulai nih. Dan gue takutnya ada kejadian aneh-aneh sama si maba ini gitu kan. Dari situ Ilham, udahlah biarin urusan mereka itu mah, yang penting besok kita laporin. Tapi Jaya itu kayak nggak setuju kan, karena di situ dia tuh khawatir banget lah dan dia punya firasat atau feeling jelek. Walaupun Ilham mungkin punya firasat atau feeling yang sama.
Tapi mereka berdua, Ilham dan Gus ini, paling lu pengen sok jagoan atau kelihatan pahlawan di depan si cewek incerannya ini. Tapi Jaya ini ngasih tahu bahwa dia tuh udah ngasih saran ke si cewek tersebut kalau jangan yang namanya ikutan untuk uji nyali itu. Kalau memang dipaksa disuruh untuk datang ke tenda gua gitu atau ke tenda kita bertiga ini. Dan buktinya kan dia nggak ada datang. Ya udah kan, kalau nggak ada datang berarti memang udah bisa ditanganin lah gitu. Singkat ceritanya, akhirnya dibuatlah sebuah keputusan untuk datang ke petilasan itu. Dan mau nggak mau lah Ilham pun bantuin temannya ini, dan memang greget juga sama kegiatan tersebut gitu kan. Mereka jalan agak sedikit nanjak, sampailah di area camp. Ternyata di area camp tersebut itu memang benar-benar sepi banget, nggak ada satu orang pun. Dan Jaya sempat penasaran. Jaya ini benar-benar sempat penasaran. Dia tuh ngebuka atau bodo amat lah, disangka maling lah, entar juga bisa dicek kalau gua ngambil barang atau enggak. Walaupun udah ditagor ya sama si Ilham ini, dia tuh ngebuka tenda cewek tersebut yang diincernya ini. Dan tiba-tiba langsung teriak, astagfirullahaladzim. Ilham itu sama Gus ini bilang kan, "Labe lu lihat dah ke dalam." Dan pas dilihat sama mereka berdua, boneka pocong-pocongan yang ditidurin itu tuh ada di tenda si cewek ini. Dan kok bisa ada di dalam situ? Mereka tuh mikirnya, apa jangan-jangan si cewek ini tuh udah masuk tenda mereka bertiga tapi kita nggak bangun ya. Tapi lagi-lagi nggak mungkin juga. Kalau memang kayak gitu, kondisi kayak pas ketariknya kan harusnya ada itu orang, tapi ini kayak pindah sendiri gitu. Ya udahlah biarin, yuk kita jalan ke petilasan aja. Jalan ke petilasan, dan mereka kan ngeh bahwa ada boneka di atas. Dan lu tahu, mereka bertiga benar-benar ngelihat sosok pocong di tempat yang sama, di pohon yang sama, dengan kondisi sama kayak boneka yang sama. Dari situ astagfirullahaladzim. Dan ini benar-benar pure berbentuk pocong banget. Benar-benar berbentuk pocong banget. Jaya tuh langsung gemeteran dan ketakutan narik bahunya si Ilham ini. "Ham, tolongin Ham. Itu paling boneka udah disetting lagi kali, mereka tahu kalau kita udah diambil atau tahu bahwa bonekanya tuh udah hilang, mungkin nempelin lagi." Lo tahu cuy, yang tadinya Jaya itu mau percaya si boneka ini atau sosok yang menurut mereka itu bohongan, tiba-tiba jatuh dan ngegelinding ke arah kaki mereka sampai di bagian kaki cuy. Dan mukanya ketika di bagian kaki ini, matanya tuh melotot ke arah mereka bertiga. Astagfirullahaladzim gitu kan. Jaya sama Anggus langsung meluk si Ilham karena tahu Ilham ini adalah sosok paling berani gitu kan. "Ham, tolongin Ham, itu gimana, lu tendang lah." Nggak sopan banget tiba-tiba jatuh ke bawah gini gitu kan. Ya gila aja kali lu, masa iya pocong gua tendang, lu tendang nggak bakal kenapa-napa. Gak mau, ayo pergi, ayo pergi. Akhirnya dengan kondisi meluk gitu kan, jalan sempit, tiba-tiba mereka ninggalin si sosok pocong tersebut. Dan memang sosoknya tuh mukanya tuh nyeremin, dan itu tuh bukan boneka cuy. Akhirnya mereka pergi ninggalin si sosok pocong tersebut. Cuman pas sebelum mau pergi agak menjauh itu, Ilham ini bilang, "Udah lu jangan nakutin teman-teman gua, pergi lu." Sosok pocong itu tiba-tiba ngegelinding sendiri ke semak sebelahnya, dan mungkin tiba-tiba kayak hilang aja gitu cuy. Dan dia ngelihat Ilham ini kayak ngelihat lagi ke atas. Ilham tuh kayak cuman istighfar, astagfirullahaladzim. "Ngapain Ham? No, udah ada di atas lagi." Dia itu langsung bilang, "Lah tiba-tiba dia udah atas lagi, naiknya itu gimana ya? Hilang kali, kayak setan-setan di film gitu kan. Udah yuk pergi, kita buru-buru ke petilasan." Dan Jaya ini walaupun agak ketakutan, akhirnya mereka tuh kayak pergi dan sampailah di petilasan. Di petilasan ini benar-benar sepi cuy, nggak ada satu orang pun. Bahkan Jaya tuh sampai teriak-teriak nama cewek tersebut, dan itu nggak ada sautan. Kok aneh, tapi dari petilasan itu ada bekas atau jejak kaki mereka, atau banyak jejak kaki baru lah. Ini ada nih jejak kakinya, tapi ke orang-orangnya nggak ada gitu kan. Bahkan sampai ngebuka petilasannya, ternyata memang nggak ada orang gitu kan. Jaya itu sampai teriak-teriak, itu nggak ada sautan sama sekali.
Dari situ kayak ya udah yuk kita cari sekeliling. Mereka tuh agak mencar, dan ketika nyari nyenterin ngelihat satu sosok yang ternyata itu adalah si cewek inceran Jaya. Si cewek itu tuh lagi diem aja begini cuy, ketakutan. Dan pas disenterin lagi, ternyata itu banyak mahasiswa yang memang lagi ketakutan di bawah pohon. Dari situ Jaya tuh langsung teriak, "Woi sini lu ding, udah ketemu." Langsung lah mereka bertiga tuh diamanin gitu kan, langsung amanin para mahasiswa ini. Dan mereka bertiga tuh langsung nggak nanya atau kayak yuk ke tenda. Dan paling parahnya adalah panitia atau ketua regu di situ tuh nggak ada cuy. Jadi kayak mau nanya pun bingung kan. Langsung lah mereka tuh kayak dibawa ke tendanya, dikasih minuman, terus ditenangin semua. Dan ketika mereka udah semua tenang, akhirnya si cewek, terutama si cewek yang kenal sama Jaya ini bilang, tadi kita tuh diteror sama banyak pocong. Bahkan si pocong tersebut tuh ngejar-ngejar kita semua. Kita tuh sampai benar-benar ketakutan, dan untung sebelumnya tuh kamu udah nyaranin aku kalau pas lagi ingat itu jangan sampai lari. Karena bisa dibilang panitia atau dari kakak kelas itu tiba-tiba mencar lari nggak tahu kemana, dan mereka tuh nggak bisa dibilang hilang lah gitu kan. Sebetulnya mereka tuh udah coba bangkit atau ngeberaniin diri untuk nyari si namanya tuh kakak kelasnya ini, tapi nggak ketemu. Dan ketika mereka nyari, mereka tuh diteror dengan sosok pocong lagi, sampai akhirnya mereka mutusin untuk berdiam diri. Dan ya udahlah, mereka tuh teriak minta tolong dan berharap semoga kalian bertiga itu denger. Dan alhamdulillahnya ternyata teriakan kita itu kedengeran gitu kan. Dari situ tuh Ilham tuh bilang ya jelas kedengeran lah, orang kencang banget. Kita juga nyamperin takut karena kenapa-napa aja kalian. Terus para senior kalian pada di mana gitu. Akhirnya dia tuh langsung ngasih tahu bahwa para senior tuh lari ke sana. Dan dari situ pun si Jaya ini bilang, terus gimana nih sama seniornya? Kita cari atau enggak? Gila haleluya, kata Ilham. Nyari malam-malam kayak gini, center kita aja kagak terang-terang banget. Mau nyari kemana? Udahlah, yang penting kita tenangin dulu, siapa tahu nanti ketemu. Dan kalau memang enggak ada kabar pagi-pagi, kita coba cari pagi-pagi. Kalau memang enggak ada kejelasannya, kita ke bawah dan kita akan minta tolong. Nah dari situ udah nih. Dan pada saat itu semua mahasiswa ini kan masih di dalam. Dan mereka tuh disuruh masuk lah untuk istirahat kan. Cuman Jaya ini ingat bahwa di dalam si tenda cewek ini itu ada satu boneka yang mirip pocong. Akhirnya sebelum masuk itu ditanyakan, kamu tadi sempat ke tenda aku nggak sih? Nah si cewek ini bilang kalau dia tuh nggak sempat. Dan pas dibuka nggak sempat, kayak gue nih nggak sempat masuk ke dalam gitu. Ya udahlah, mau nyuruh nggak usah atau jangan dibuka dulu. Jaya tuh udah dikagetin, sosok boneka itu udah nggak ada lagi cuy. Dari situ dia langsung buru-buru lari balik ke Ilham dan ngebisikin, Ham, bonekanya udah hilang. Ya udah biarin, balik lagi kali ke tenda. Dan lu tahu nggak, omongan si Ilham itu benar-benar nyata. Ketika mereka balik juga ke tenda mereka, si sosok boneka tersebut itu ada di tenda mereka. Tapi kondisinya itu kayak duduk jongkok begini cuy. Astagfirullahaladzim. Bahkan Ilham pun sampai kaget. Ilham justru ngomong, bisa-bisanya lu duduk dan enak-enakan dalam tenda. Pergi lu. Si Ilham ini kayak ngambil batu, dilemparin tuh padahal pelan. Dan kelihatan menurut Jaya itu sambil baca doa gitu. Dia panggil lu. Sosok boneka yang tadinya kayak berdiri itu tiba-tiba kayak tidur lagi, plek. Dan mereka berdua kan nggak berani ngecek nih ya. Dan akhirnya nyuruh Ilham untuk ngecek. Dan setelah dicek, Ilham ini kayak udah jadi boneka lagi atau boneka pocong-pocongan lagi. Dan Ilham pun kayak diginiin, digeserin dong, dan ternyata memang benar boneka. Tapi mereka berdua nggak berani yang namanya masuk ke dalam tenda atau masih takut. Justru mereka tuh kayak rebutan untuk tidur, nggak mau dekat boneka tersebut gitu kan. Akhirnya si Ilham ini kesel gara-gara mereka saling adu bacot di luar dan berisik banget kan. Nakut-nakutin tuh. No, pocong yang ada di belakang lu, dia bilang gitu kan.
Dari situ mereka berdua langsung lari dong, langsung loncat, bus, loncat ke dalam dan masuk ke SB. Nggak tahu tuh kondisinya tuh kayak saling nangkep atau meluk si Ilham ini. Ilham sampai risih kan, lu pada kenapa sih, sumpah pada kelakuan lu kayak bocah banget. Ya udah lu kalau nggak mau di situ, gua aja yang di situ. Mayan nih dapat bantal gratis sama guling gratis. Ditidurin tuh sama si Ilham. Dan mereka tidur sampai pagi dan alhamdulillah tidak ada sesuatu hal yang aneh sampai pagi. Dan ketika udah pagi ini ternyata mereka dibangunin sama si pendaki atau mahasiswa baru ini kan. Kak bangun kak, bangun kak. Dan alhamdulillahnya seniornya itu tuh udah datang cuy. Atau bisa dibilang udah balik ke tenda. Jadi menurut si cewek ini tuh mereka tuh alhamdulillah bisa kembali lagi. Tapi dengan kondisi yang lu bisa bayangin, badannya itu baret-baret. Badannya tuh baret-baret, luka-luka. Dan dari situ karena memang takut mereka kenapa-napa, akhirnya ya udah gini aja. Ilham tuh akhirnya ngambil keputusan. Nanti kalian sekarang kalau memang udah makan, kalian packing beres-beres. Dan nanti kalian turun bareng kita bertiga aja. Dan kalau misalkan itu senior lu pada ngotot, lu tinggal bilang ke gua dan laporan ke gua gitu kan. Dari situ akhirnya nurut lah gitu kan. Karena sebelumnya kan si cewek ini tuh nggak nurut, harusnya laporan tapi tiba-tiba dia nggak laporan kan. Akhirnya nurut dan si cewek ini mungkin bilang dan mereka pun udah siap-siap beres-beres. Dari situ ketika mereka udah siap beres-beres mau turun, Ilham, Jaya dan yang lainnya tuh naik juga. Dan Ilham terutama mukanya tuh kayak sinis banget ke senior ini. Dan senior itu kayak nunduk gini cuy, tanda kayak malu atau entah apa gimana gitu kan. Yuk kalian semua turun. Biarin aja tuh para senior yang jagoan mah tinggalin aja. Ya siapa tahu di bawah sama demit sini gitu kan, syukur-syukur di bawah demit sini gitu. Jadi tumbal kayak bila perlu di gunung ini gitu. Karena Ilham ini benar-benar kesel banget sama mereka ini karena kejadiannya itu bukan sekali dua kali cuy. Setiap ada mahasiswa baru pasti selalu diajak naik gunung, bikin sebuah kegiatan yang memang selalu memakan korban. Singkatnya mereka turun dengan selamat. Cuman ada beberapa kejadian ternyata si para senior ini atau panitia dari mahasiswa ini itu tuh ngalamin kejadian yang aneh. Bahkan menurut mereka tuh diteror dan sampai nyasar beberapa kali walaupun sampai akhirnya mereka ini bisa selamat gitu cuy. Jadi mereka nggak lama dari turun, Ilham, Jaya dan lainnya itu turun mungkin jedanya sejam. Harusnya mereka sampai itu masih sore lah atau bahkan masih siang sekitar jam 3 jam 2an gitu setelat-telatnya. Tapi mereka itu sampai jam 12 malam lagi gara-gara mereka harus disasarin, harus diteror dengan banyak makhluk. Dari situ ya Ilham ini nggak terlalu, atau Ilham, Jaya dan Gus ini nggak mau terlalu tahu lah cerita mereka kenapa mereka bisa diteror dan lain-lain gitu kan, karena nggak penting juga bagi mereka pada saat itu gitu kan. Dan justru ketika udah mulai masuk kampus juga Ilham ini langsung ngasih tahu ke beberapa dosen tentang intinya ke beberapa dosen tentang kegiatan mereka. Sampai akhirnya mereka tuh dikenain sanksi dan hukuman. Bahkan itu pun kenapa bisa dikenain sanksi dan hukuman gara-gara memang para maba yang ini tuh berani pada ngomong. Karena mahasiswa sebelumnya pas ada kegiatan itu mereka tuh nggak pada berani ngomong gara-gara diancam. Cuman gara-gara sekarang backingannya itu Ilham, Jaya dan Gus, dan mereka bertiga pun kayak akan bertanggung jawab kalau mereka diapa-apain sama si seniornya ini. Akhirnya mereka berani ngomong. Ya walaupun pada saat itu si seniornya itu kayak kesel kan, tapi kalian tahu sendiri lah ya, menurut Jaya ini Ilham ini bukan orang sembarangan, dalam arti bukan orang yang serba tahu ya, tapi orang kaya yang memang nggak diketahui sama satu kampus ini tuh. Ya dikatakan kalau mau ngelawan ya lu nyari lawan yang salah gitu cuy. Mau nyari backingan kayak apa juga Ilham punya gitu kan. Dari situ ya tidak ada sebuah keributan, adu pukul itu nggak ada. Jadi kayak si Ilham, Jaya dan Gus tuh kayak dipandang tuh sinis terus kalau dalam masalah hal pendakian sama si seniornya ini gitu cuy. Dan setelah kejadian itu pun mereka bertiga masa bodoh lah, toh gue juga kagak ikut mapala dan gue naik gunung juga ya naik gunung doang gitu kan. Dan mereka tuh kayak, jadi ada momen dimana
harus ada yang musik lagi biar muncul keributan. Bahkan ada beberapa gunung yang memang mereka tuh kayak naik bareng. Dan di situ tuh kayak sengaja mereka tuh mancing-mancing untuk cari keributan. Tapi Ilham tahu tujuan mereka, sampai akhirnya Ilham tuh nggak berani atau nggak mau ngambil tindakan yang gegabah atau kepancing sama omongannya mereka. Dan ya udah, dari semenjak kejadian itu juga seterusnya tuh ketika ada maba baru tuh kegiatan mereka udah nggak diperbolehin lagi cuy. Dan ceritanya cukup sekian aja cuy. Segala sesuatu yang ada positifnya di cerita ini silahkan kalian ambil, yang buruknya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.